Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Alhamdulillahi binuri kasafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Al-ayah. Yahdikumullah. Kalam Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Amin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para ustaz, para kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kembali mari mendoakan beliau, kedua orang tua kita, guru kita, pengasuh dan pembimbing kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Narisan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, dimakamkan di bangkuan suci Allah, diberkahi keluarga, putra putri keturunan beliau, diberkahi, disatukan murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan birrul kudus beliau, sehingga walaupun raga kita telah berpilah, jasad berpisah, tetapi langkah zahir batin dalam kehidupan, dalam perjuangan betul-betul menyatu sesuai dengan angan dan cita-cita suci perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau akhirul kiram Bapak Ali Suyono, Bapak Ismail Karim beserta keluarga sebagai sahibul bait yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitrah Islam yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Syukur tasyakur kembali di malam yang kian larut ini, bersama-sama kita haturkan kehadiran zat sesembahan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita haturkan betul-betul dari hati yang paling dalam, dari ruh, dari rasa yang hakiki, bahwa setiap saat dan detik senantiasa kita dalam rengkuhan kasih sayang Allah. Sudahkah kita menyadari bahwa kita hidup ini di dalam rengkuhan kasih sayang Allah? Cukup dengan menjaga kesadaran, cukup dengan menjaga istiqomah, kesaksian yang benar, kesadaran yang benar, rasa yang benar bahwa kita hidup di dalam rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya manusia
yang senantiasa menjaga kesaksian yang benar dan istiqomah di dalam wukuf di hadapan Allah. Manusia itu adalah manusia yang senantiasa hidupnya dikandung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang hidupnya dijangkung oleh Allah seperti Syekh Jangkung. Apa manusia yang dikandung Allah? Manusia yang hidupnya dikandung Allah itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. La takhafa wa la tahzan innallaha ma'ana. Manusia yang sudah tidak dijajah dengan rasa ketakutan yang menjadikan lupa diri. Manusia yang sudah merasa resah gelisah yang menjadikan dia lupa akan kebesaran Tuhannya. Sebab innallaha ma'ana, dia senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana agar kita tetap di dalam kandungan Allah? Bagaimana kita tetap berada di dalam rahimnya Allah, sebagaimana waktu kita masih kolang jabang bayi dikandung oleh ibu kita tercinta di alam rahimnya ibu. Maka tetaplah untuk istiqomah, tetaplah untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah dan memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Belajar ikhlas kita untuk menjadi hamba Allah. Belajar ikhlas menerima takdirnya Allah, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar ikhlas tatkala menerima hukuman Allah dari kesalahan kita, ikhlas menerima peringatan Allah dari kelalaian kita, dan ikhlas diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar untuk betul-betul fillah, billah dan lillah. Karena terkala kita tidak ikhlas, di saat kita sudah terhalang tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Apa keagungan Allah? Di saat kita itu sudah merasa bisa hidup tanpa Allah, di saat kita itu merasa bahwa kita hidup karena ilmu, kita ini bisa hidup adalah karena selain Allah, maka detik saat itu pula kehidupan kita sudah terlepas dari kandungan Allah. Di saat kita tidak mampu menyaksikan bangun tidur tentang rahmat dan fadl Allah, di saat kita dibangunkan dari tidur kita tidak mampu menyaksikan betapa Allah ini sangat-sangat kuasa, betapa kita tergantung kehadiran Allah, betapa kita berdetak jantung ini dari Allah. Kalau kita tidak mampu menyaksikan itu di saat pertama kali kita tersadar dari tidur, itu ciri-ciri kita sebagai bayi yang di luar kandungan. Na'udzubillah. Apa yang terjadi manusia yang hidupnya sudah keluar dari kandungan Tuhan, keluar dari janggongannya Allah, keluar dari penjaminannya Allah, keluar dari hafizullah, maka manusia itu tentunya tidak akan mampu merasakan kedamaian, ketenangan dalam hidupnya. Manusia yang hidupnya di luar kandungan Allah itu akan merasakan derita kehidupan dunia, derita yang dari awal akhir tidak pernah berakhir, dari pangkal sampai ujung. Sungguh derita dunia adalah derita tiada akhir. Na'udzubillah.
setiap hari kesombongan yang nampak adalah hebatnya dia, bukan hebatnya Allah. Ini ciri-ciri kita sudah terbentang dari kandungan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sabda Rasul, fafiru ilallah, secepatnya kembali merapat, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kembalikan semua milik Allah. Manusia bisa kembali kepada Allah kalau dia mampu mengembalikan milik Allah. Ilmu ini milikmu ya Allah, harta ini darimu ya Allah, detak jantung ini adalah karenamu ya Allah, aku mampu berdiri tegap ini adalah kekuatanmu, akan aku jaga. Aku mampu melihat, menyaksikan dengan jelas, mendengar dengan jelas, berucap dengan fasih, semua ini adalah panca indera darimu ya Allah, akan aku gunakan untuk berbakti kepadamu. Istri dan anak ini adalah titipanmu, akan aku pertaruhkan ya Allah zahir batinku, bagaimana menjaga amanahmu ini. Istri dan anakku darimu akan aku bawa untuk kembali kepada ya Allah. Tidak ada satu titik ilmu yang aku kuasai, sebab ilmu al-alim adalah Engkau, milikmu. Tidak ada kemuliaan dalam diri yang hina nisa ini ya Allah. Kemuliaan hakiki adalah milikmu ya Allah. Ya azimal muazzam, ya karimal mukarram. Sungguh aku ini dhaif, sungguh aku zalim, merasa mulia, aku merasa luhur, aku merasa lebih baik dari saudaraku. Seringkali yang muncul adalah perasaan bahwa aku ini lebih baik daripada orang lain, dan ini adalah ketersesatan yang hakiki. Na'udzubillah min dzalik. Maka fafiru ilallah, Rasulullah memberikan kunci, fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Kembalikan yang bukan milik kita, yang sudah puluhan tahun kita klaim, kita akui dunia seisinya ini bukan milik kita, ini milik Allah. Lalu bagaimana manusia itu bisa sombong gara-gara punya 10 hektar sawah seandainya? Berarti tersesat. Inilah yang menjadikan hijab. Sehingga apa? Merasa memiliki, inilah yang menjadikan dia terlepas dari kandungan Tuhan. Tidak cukup hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir, ini enggak merasuk dalam hidupnya. Sehingga walaupun dia bergelimang harta, tidak cukup, masih kurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ini tentunya kita harus betul-betul mengencangkan niat dan tekad kita untuk kembali dalam kandungan Tuhan, kandungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yang pertama adalah taubat dan nasuha, memohon ampun, mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini tidak mampu, mengaku dulu di hadapan Allah bahwa kita ini berlumuran dosa, mengaku kita ini banyak salah. Ini penting sekali. Dan saat manusia itu muraqabah dalam batinnya, tidak mampu menemukan kesalahannya sendiri, otomatis yang nampak adalah kesalahan orang lain. Suka menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Ini kesombongan. Ini ilusi kesombongan yang sedang bercokol, bertengger di dada manusia. Tidak mau disalahkan. Maka beliau guru kita
kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Reza memberikan nasihat. Kalau kamu ingin faham tentang hikmah, maka kamu harus mau disalahkan. Seandainya kamu benar, seandainya kamu itu benar, disalahkan, itu saja harus ikhlas. Apalagi kalau salah. Itu sering disampaikan beliau. Kenapa? Ternyata di saat kita benar kemudian disalahkan dan kita tidak menerima, berarti kita sedang merasa benar. Sedangkan benar itu adalah hak. Kebenaran itu adalah hakul mubin dan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang merasa benar akan hilang kewaspadaannya. Manusia yang sudah merasa benar akan hilang penjaminan Tuhannya. Manusia yang sudah merasa benar akan lepas jangkungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada jangkung dalam dirinya. Agar betul-betul dijangkung Allah, maka harus sariti, harus jiwanya sarinya agama. Awaluddin ma'rifatullah. Saridin adalah manusia yang hidup dengan keyakinan. Maka beliau sejangkung menjalani kehidupannya dengan gelombang selama satu windu terombang ambing di tengah samudra. Dan hanya dua kelapa yang digandingkan yang menjadi tumpuannya. Manusia hidup di dunia ini semuanya gelombang, gak ada yang gak gelombang. Kita ini sedang gelombang di tengah-tengah samudra. Kalau tidak pengen tidak kelelep, agar tidak minum air laut dan kelelep kembung, agar tidak mati, maka harus dua kelapa tetap menjadi tumpuan. Apa? Syahadatain. Dua kesaksian yang tidak boleh lepas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan diucapkan. Kesaksian batin tentang keagungan Allah. Oh, Allah lah segala-galanya. Dan kesaksian batin tentang Rasulullah bahwa kita hadir di muka bumi adalah mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sembrono di zaman akhir gerombang tapi tidak pakai tumpuan, akhirnya tenggelam. Apa tenggelam? Mati. Bukan mati jasadnya, mati imannya, mati keyakinannya, mati rasa Rasulnya, mati perjuangannya, mati kesaksian dan kandungan daripada Tuhannya. Seperti orang kelelep di samudra terombang ambing. Na'udzubillah min gak punya keyakinan. Mobat mabit karu-karuan, mobat mabit ngadepi masalah, mobat mabit ngadepi nikmat, sebab tidak ada pegangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kita dihimpun, dihadirkan di kediaman saudara kita akhir-akhirat Bapak Ali Suyan dalam rangka doa bersama mendak kabeh kalih 2 tahun
kaya apa kalau itu ternyata adalah dosa. Allahu Akbar, tinggalkan. Itu wong edan Gusti Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada titik ini di usia kita ada yang 30, 40, 50, 60, kita sudah di alam jeratan karma kita sendiri. Bagaimana untuk bisa kembali ke alam kandungan Allah? Karma ini harus kita tebus, harus kita bayar. Bagaimana cara membayarnya? Kita gak mungkin mampu membayar secara pribadi, membayar gak akan mampu. Tetapi yang kita butuhkan adalah pemutihan, pengampunan, maghfirah, cahaya ampunan Allah. Itu nanti yang akan membayar Allah dengan nur maghfirahnya. Kalau kita mau bayar, oh dosa saya 7 kilo saja, 7 kintal dosa, tak bayar tidak mampu, tak tebus tidak mampu. Yang terjadi, yang sebenarnya kita mampu berikhtiar dengan landasan tawakal Tuhan Allah. Dan di saat Allah menerima ikhtiar kita, baru Allah sang penjamin akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari lanjutkan gelombang dengan baik dan benar selama waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpisah dengan 2 kelapa 1 kandil. Jangan sampai terpisah dan terlepas, karena kalau sampai terlepas dan terpisah, yakin kau akan terkena kesaksian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita tidak mampu menyaksikan tentang keagungan Allah, kita akan tenggelam dalam lautan duniawi. Gelombang-gelombang tanpa sadar, Israel hadir, tidak dapat apa-apa, hanyalah dosa. Naudzubillah min. Dari bangun tidur belajar untuk bersyukur, dari bangun tidur menyaksikan keagungan Allah, dari bangun tidur menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur, bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampun dan memuja-muji Allah. Libatkan Allah di dalam segala hal. Banyak manusia yang sibuk, tapi bukan sibuk untuk menggapai ridho Allah, tetapi sibuk mengejar kesenangan nafsunya. Banyak manusia yang hidupnya dipenuhi dengan beban-beban hidup, tetapi yang diambil bukan beban perjuangannya Rasul, tetapi yang diambil adalah beban-beban hukuman dosa. Naudzubillah min. Dibutuhkan ketenangan, introspeksi, dibutuhkan untuk mendem, dibutuhkan untuk tenang, tak bergerak, melepaskan seluruh beban-beban, melepaskan seluruh yang ada dalam hati kita, keluarkan agar kita tahu amanah Allah yang mana yang belum kita jalankan di usia kita yang sudah 50 tahun ini. Tanpa kita mau berserah diri dan mohon petunjuk, gak akan mungkin mampu menemukan. Ya Allah, usiaku sudah 45, ya Allah. Aku akui dari lahir sampai umur 45 ini banyak sekali dosa-dosaku, tolong ampuni. Dan aku bersyukur, alhamdulillah ya Allah, sudah 45 tahun Engkau menjaga aku, Engkau menghidupkan aku. Dan aku memohon ya Allah, dengan keagungan dan kesucian asma-Mu ya Allah, tolong berkahi dari mulai 45 sampai hembusan nafasku yang terakhir, agar aku tetap berada di jalan yang Kau ridhoi. Dan tolong bukakan hijab ya Allah, amanah-amanah suci yang Kau tetapkan di dalam pundakku yang saat ini belum aku wujudkan. Tolong ya Allah, bukakan hijab agar aku menemukannya dan mampu
akan terbuka hati, dibukakan oleh Allah. Oh iya, ternyata tugasku ini. Selama ini sudah 30 tahun aku gak menjalankan tugas. Oh ternyata aku ini bagian menghantarkan rezeki untuk fakir miskin, tetapi selama ini tidak pernah aku hantarkan. Oh ternyata aku ini tugasnya tukang ngirim paket, tapi paketnya malah tak bukai diri. Hasilnya karma. Oh ternyata dalam apa yang aku terima ini ada hak orang lain. Sudah begitu dengan Allah. Sudah beberapa kali kita bahas mekanismenya seperti itu. 5 tahun sebelum kita meninggal, Pak, itu harus mampu pada titik 5 tahun setelah kita dilahirkan. 1 tahun sebelum kita meninggal harus mampu meraih prestasi kualitas batin. 1 tahun setelah kita dilahirkan. Ini jalan kembali. Apa mampu kita? Maka Rasulullah bersabda, urusan kembali kepada Allah itu seperti memasukkan unta di lubang jarum, atau seperti meniti jembatan dari rambut yang dibelah 7. Itu suatu hal mustahil. Sudah umur 50, seandainya umur kita seperti Kanjeng Rasul 63 kurang 13 tahun, 13 tahun kita kelas 6 SD, itu masih suci, masih polos. Mampu kan di usia yang 50 ini kita kembalikan kepolosan yang pernah dihadirkan Allah, seperti memasukkan unta ke lubang jarum. Lalu bagaimana solusinya? Pertolongan Allah, ampunan Allah, maghfirah. Bagaimana cara meraihnya? Ya berusaha semaksimal mungkin. Bukan usaha kita, bukan sholat, bukan zikir, bukan wirid, bukan sedekah yang menyelamatkan, tapi ini menjadi bahan pertimbangan dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah dalam menolong hambanya itu dilihat, ini butuh pertolongan enggak? Oh iya, walaupun dia capek seperti itu, dia tetap berangkat ngaji, ikhlas karena Allah. Walaupun situasinya terjepit dengan urusan dunia, tapi dia masih bisa memanggil-manggil Allah. Walaupun ngantuk seperti apa, dia masih bisa menunaikan panggilan Allah, yaitu sholat subuh. Walaupun sedang kondisi ekonominya nggak menentu, tapi tidak menjadikan dia bakhil, dia tetap mampu berbagi walaupun 1.000 rupiah, 2.000 rupiah untuk yatim piatu fakir miskin. Itu yang menjadi faktornya pertimbangan. Di saat kita bersungguh-sungguh tulus ikhlas, maka Allah akan memberikan pertolongan. Tapi kalau kita modelnya sudah dengar adzan subuh, wis melek, wis sadar, kupingnya krungu, eta turu bablas. Ini ciri-ciri orang yang gak butuh pitulungane Gusti Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka perbaiki langkah kita, perbaiki etikat kita, perbaiki perjuangan kita. Jangan sampai di masa pensiun kita masuk penjara, tapi jadikan masa purna tugas kita mendapatkan pensiun dari negara. Ibarat pegawai negeri umur 55 purna pensiun, mendapatkan uang pensiun. 55 purna malah cekel KPK. Naudzubillah min dzalik. Ini analoginya. Maka berbahagia dulu, berbahagia, bersyukur. Kita dikenalkan dengan at-tadqiq kalian, dengan guru kita. Buka pintu seluas-luasnya
saja biar berproses, biar petugas-petugas Allah ini memperbaiki kehidupan kita. Kita yang penting adalah tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak sejarah manusia memilih tapi salah pilihan. Maka kalau takut kita salah dalam memilih menjadi salah pilihan, sudahlah, model online pasrah kali Gusti Allah. Wis ngaji kok ekonomi jengene. Yes, jalankan. Sebetulnya tetap ngaji. Bisa jadi ekonomi seperti itu terus adalah sebagai proses penghapusan dosa-dosa masa lalu. Kecuali gak itu soalnya itu kena gak diprotes kalau Gusti Allah. Oh, kita ini berketat bagian dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin. Berkecimpung dalam dosa dari balik 15 tahun sampai umur 40 seandainya. Sekian tahun di selawe tahun. Umur 40 kenal ngaji. Ngajinya baru 5 tahun. Ini kemauan sing otak. Seperti memasukkan unta di lubang jarum. Maka bagaimana? Ya butuh keajaiban. Bagaimana mendapatkan keajaiban? Al-istiqomah. Dengan istiqomah menghadirkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah akan menghadirkan keajaiban. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin Allahumma amin. Sudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentunya sebagai bekal kita, sebagai modal kita dalam memperingati 2 tahun berbulan keramatullah almarhum Bapak Salim bin Bakas Moparti, bahwa suatu saat kita pun akan demikian. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Dengan kita ingat seperti itu, detik demi detik waktu ini akan kita hargai sekali, akan terasa sangat berharga. Bangun tidur itu akan sangat berharga sekali. Yang begitu tidak dibangunkan, berharga. Kalau kita sudah menyaksikan bangun tidur itu berharga, yakin kita akan bersyukur. Pertama kali hak Allah akan kita dahulukan. Hak untuk kita hadir di sholat subuh, hak untuk kita bersyukur kepada Allah, hak untuk duha, hak untuk senantiasa memuja dan memuji Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang beruntung. Wa dhahiran wa batinan, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersungguh-sungguhlah dalam menyembah Allah, maka Allah akan betul-betul mendampingi kita dan menjangkau kehidupan kita. Jangan setengah-setengah, jangan main-main. Bersungguh-sungguhlah dan betul-betul ikhlas berkorban untuk mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yakin kita akan menjadi bagian yang